Modul 5 Fundamental GCG. Seperti layaknya tubuh manusia, di dalam perusahaan pun terdapat organ utama dan organ pendukung untuk menopang dan menjalankan fungsi tubuh manusia. Jika salah satu organ tidak berfungsi, tentunya fungsi tubuh manusia pun tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan organ pendukung dalam perusahaan, terutama dalam menjalankan good corporate governance. Organ pendukung memiliki fungsi tertentu dalam penerapan good corporate governance. Apa saja organ pendukung perusahaan dalam penerapan good corporate governance? Mari kita simak lebih lanjut penjelasannya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari organ pendukung dalam penerapan good corporate governance. Setelah melihat tayangan ini, Anda diharapkan mampu menyebutkan organ-organ pendukung good corporate governance, menyebutkan fungsi organ pendukung good corporate governance dalam korporasi, peran organ pendukung good corporate governance dalam menegakkan praktik-praktik good corporate governance. Sebelumnya, pernah dipelajari organ utama perusahaan dalam penerapan good corporate governance, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam penerapan good corporate governance. Lalu, apa organ pendukung dalam penerapan good corporate governance? 1. Komite-komite komisaris. 2. Corporate secretary atau sekretaris perusahaan. 3. Auditor. Mari kita lihat fungsi masing-masing organ pendukung tersebut. Dewan Komisaris atau pengawas yang merupakan wakil dari pemegang saham dan kepentingan para stakeholder lainnya dapat membentuk beberapa komite guna membantunya dalam melaksanakan pekerjaannya. Di lingkungan korporasi di negara-negara maju, lazim dijumpai komite-komite komisaris atau pengawas seperti Komite Audit, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan audit dan mencermati hasil-hasilnya maupun tindak lanjutnya. Komite Nominasi, bertugas menyiapkan kriteria dan seleksi pejabat perusahaan, termasuk anggota komisaris atau pengawas dan direksi yang baru. Komite Remunerasi, mempunyai tugas untuk merancang pola remunerasi atau kompensasi bagi pejabat perusahaan, terutama para direksi. Komite Manajemen Risiko, berfungsi untuk mengevaluasi, memonitor, dan memberi masukan terhadap proses manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi dan manajemen. Komite Ketaatan, berfungsi dalam mencermati kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan. Komite Investasi, bertugas mengkhususkan diri dalam mencermati keputusan-keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Komite Lingkungan dan Keselamatan Kerja, berfungsi menilai dan memberi rekomendasi terhadap kebijakan yang terkait dengan masalah lingkungan dan kesehatan kerja. Jumlah komite yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada tingkat kebutuhan dan bidang yang menjadi perhatian utama di perusahaan yang bersangkutan. Pembentukan komite audit ini diwajibkan di kalangan bank-bank sesuai Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tahun 1994. Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Keputusan Nomor Kep 117-M MBU 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN juga telah mewajibkan BUMN tertentu membentuk komite audit. Sementara rekomendasi yang sama dituangkan dalam Surat Edaran Bapepam nomor SE-03-PM-2000 bagi kalangan perusahaan terbuka atau go public. Organ pendukung yang berikutnya adalah corporate secretary atau sekretaris perusahaan. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah sekretaris perusahaan? Mungkin sebagian besar akan membayangkan sosok perempuan yang selalu bersedia ditugaskan oleh atasan. Bukan sekretaris seperti itu. Sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, yang mempunyai tugas pokok untuk menjembatani komunikasi antara perseroan dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab
dalam memastikan perseroan telah memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Khusus Sekretaris Perusahaan pada BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Keputusan Nomor Kep 117/MB/MBU/2002 memberikan arahan tugas Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi menata usahakan serta menyimpan dokumen BUMN, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah rapat direksi maupun RUPS atau RPB. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada direksi secara berkala dan kepada komisaris atau pengawas apabila diminta oleh komisaris atau pengawas. Alasan utama diperlukannya fungsi sekretaris perusahaan adalah kebutuhan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemodal atau investor, yaitu para pemegang saham dan kreditor. Dalam perkembangannya, sekretaris perusahaan juga diperlukan dalam perusahaan yang belum go public untuk menjadi liaison atau penghubung antara perusahaan dengan pemilik saham serta stakeholders lainnya. Peranan sekretaris perusahaan menjadi semakin strategis, yaitu untuk mendorong perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, terutama transparansi. Organ pendukung yang terakhir adalah auditor. Secara definisi, auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Secara reguler, pimpinan perusahaan akan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan diuji terlebih dahulu oleh auditor, yaitu apakah telah memuat informasi tentang kekayaan dan kewajiban perusahaan secara layak, maupun informasi tentang kinerja operasi selama satu periode. Karena laporan itu dihasilkan dari suatu proses yang rumit dan didasarkan pada standar profesi akuntansi, maka peran audit baik internal maupun eksternal sangat penting untuk menguji kualitas pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh manajemen. Kehadiran lembaga audit internal di antara perusahaan BUMN atau BUMD di Indonesia sangat ditentukan oleh kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 yang mewajibkan BUMN atau BUMD untuk membentuknya. Kini, di hampir semua perusahaan terbuka, bank-bank, BUMN atau BUMD, dan perusahaan lain yang besar telah memiliki staf audit internal. Di Indonesia, perihal auditor eksternal atau auditor independen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan audit independen atas laporan keuangan bagi perusahaan terbuka, perusahaan yang melakukan bisnis pelayanan publik, dan perusahaan yang mengerahkan dana dari masyarakat luas. Audit internal merupakan faktor penting di dalam penerapan good corporate governance, di mana di dalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.